Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya bersuka cita sekali untuk menyampaikan firman yang keluar dari mulut Allah kepada saudara pada hari ini. Melanjutkan dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saya mengajak kita untuk berdoa. Karena kita tahu penyingkapan itu adalah bagian daripada Allah. Dan Allah menyingkapkannya bagi kita. Sehingga hidup kita berjalan dalam kehidupan yang tidak ada misteri lagi. Mari saja kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami sekarang berdiri di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena Engkau adalah Allah yang berfirman. Allah yang bukan hanya memberikan perkataannya, tapi Allah yang memberikan firman yang hidup, yaitu pribadi-Mu sendiri, untuk menjadi nyata di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami meminta kepada Engkau, supaya apa yang Kau katakan itu, bukan hanya menjadi kehidupan bagi diri kami, tapi itu memanifestasikan Allah firman itu di dalam dan melalui hidup kami. Kami siap saat ini bagi pekerjaan Roh-Mu yang membawa firman yang segar itu kepada diri kami. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Amin. Minggu-minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara semua tentang betapa luar biasanya Yesus membangun gerejanya. Bahkan ketika ada kalimat yang mengatakan, "Kepadamu kuberikan semua kunci kerajaan sorga." Berikan, itu artinya adalah hidupnya. Apa yang ada pada dirinya, seperti kunci-kunci kerajaan sorga itu. Itu dia bangun terhadap diri kita. Itu yang dimaksud dengan kata diberikan. Jadi bukan diberikan ini seperti ada sesuatu secara materi, secara lahiriah diberikan kepada hidup saudara. Bukan, tetapi itu adalah hidup yang dibangun. Sehingga hidup saudara itu seperti, saya katakan sama seperti kunci. Apa saja kekuatan sebuah pintu yang menahannya sehingga itu tetap tertutup. Tetapi kalau hidup saudara adalah kunci yang tepat untuk pintu tersebut, maka saudara tidak memerlukan kekuatan yang besar, tenaga yang lebih besar untuk membuka pintu itu. Bahkan saudara memiliki akses yang bebas untuk keluar masuk. Bahkan saudara memiliki hak untuk mengizinkan apa yang boleh masuk dan apa yang boleh keluar. Betapa luar biasanya gereja yang dibangun oleh Tuhan itu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menyampaikan kepada saudara satu keadaan, satu peristiwa supaya saudara bisa mengerti mengapa gereja itu sangat berkuasa sekali. Mengapa Allah harus membangun gerejanya sedemikian rupa. Untuk tujuan apa? Apa rencana Allah yang mau dicapai melalui gerejanya ini? Betapa dahsyatnya gereja yang dibangun oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk bisa melihat satu firman Tuhan lebih dahulu. Dalam Efesus pasal yang pertama. Saya ulangi. Efesus pasal yang pertama. Ayat ini benar-benar dahsyat. Efesus pasal yang pertama. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan Allah
di bawah kaki Kristus. Dan dia, maksudnya Kristus, telah diberikan oleh Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Alkitab menggambarkan, memberikan pernyataan. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan kemudian disebutkan ada bahwa gerejanya itu adalah tubuhnya. Berarti kalau kita mengutip ayat 23 sebagai keterangan untuk memperjelas ayat 22, maka berbunyi demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah gerejanya. Karena kaki adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu adalah jemaat. Jadi realita ini dikatakan oleh Alkitab telah terjadi. Di mana? Banyak orang tidak pernah paham. Suatu hari saya pernah bertanya kepada seseorang. Saya pernah bertanya kepada seorang gembala. Saya pernah bertanya kepada orang yang saya sebut adalah jemaat. Apa yang kau ketahui dari Alkitab? Ketika engkau sudah bertahun-tahun membaca, mendapatkan penjelasan dari Alkitab. Dari Alkitab yang kau baca. Dari hamba-hamba Tuhan yang kau sering dengarkan firman. Bahkan dari suara Tuhan sendiri. Yang kau dapatkan secara pribadi. Apa yang mula pertama Allah ciptakan? Semua orang 100%, baik dia gembala, baik dia adalah jemaat, maupun orang-orang yang saya hubungi dengan pertanyaan itu, menjawab mengatakan, mereka mengutip Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian saya buat pertanyaan yang kedua. Nanti kita kembali kepada Efesus pasal 1 ayat 22. Tentang betapa hebatnya. Saya ingin hanya menjelaskan di sesi ini penekanan pada kata telah. Saya ingin menjelaskan kepada kalian. Saya buat pertanyaan yang kedua kepada mereka. Pada hari pertama, Allah menciptakan apa? Saya katakan hari. Dia katakan adalah terang. Hari kedua apa? Dia katakan demikian. Hari ketiga apa? Dia katakan ini. Hari keempat apa? Dia katakan ini. Hari kelima apa? Dikatakan makhluk-makhluk hidup. Hewan, ikan, dan semuanya ternak. Hari keenam apa? Sebagian binatang dan manusia. Hari ketujuh apa? Allah beristirahat. Saya bilang, Allah punya waktu. Tidakkah engkau tahu? Orang-orang tersebut mulai bingung. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu adalah dari kekekalan sampai pada kekekalan. Itu acuan waktunya Allah. Tapi manusia, iblis, semua ciptaannya memiliki waktu yang disebut dengan hari penciptaannya. Yeskel 28 dikatakan adalah apa? Iblis
Saya ingin kalian menjadi clear. Karena Paulus menulis di sini, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan oleh Allah. Telah. Berarti itu sudah terjadi. Jadi masalah ini adalah, banyak orang akhirnya menutupi kebenaran ini dan mengatakan, itu sudah terjadi di alam roh. Saya katakan betul, 70% itu benar. Tapi masih ada kurang 30%. Di sini dikatakan bahwa Allah memiliki acuan waktu adalah dari kekekalan sampai pada kekekalan. Satu hari saya akan bagikan kepada saudara. Yang pertama kali Allah ciptakan, menurut ukuran waktunya dia, dan bukan menurut ukuran semua makhluk yang diciptakan oleh Allah termasuk manusia. Bukanlah langit dan bumi yang pertama kali Allah ciptakan. Ada lagi yang lain Allah ciptakan. Bukan malaikat, bukan sorga, bukan bumi, bukan manusia. Kita melihat ayat 22 ini supaya lebih jelas. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah gerejanya. Telah. Berarti di dalam waktunya Allah, semua itu telah terwujud. Tetapi kita yang hidup di dunia alamiah ini, menurut waktunya belum terwujud. Makanya dikatakan oleh Yesus, ketika dia mengajar murid-muridnya berdoa, dia katakan, datanglah kerajaanmu yang di sorga itu. Kehendakmu yang sudah terjadi itu, terjadi juga di bumi. Sama seperti yang di sorga. Jadi ini tidak pernah bisa diubah lagi. Segala sesuatu telah. Kalau kita mengacu kepada ukuran waktu daripada makhluk ciptaannya, kalender dunia ini, maka segala sesuatu akan diwujudkan, diletakkan di bawah gerejanya. Oh, luar biasa. Kalau begitu, gereja Tuhan itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah. Dan Allah telah membuat segala sesuatu yang kemudian dia akan ciptakan. Yang kemudian terjadinya kekacauan. Itu akan ada di bawah gerejanya. Berarti Allah juga telah menetapkan bahwa gerejanya itu adalah tubuh Kristus. Apa arti tubuh? Nanti saya sampaikan kepada saudara tentang kebenaran ini. Sebab kalau engkau tidak sampai kepada kebenaran ini, apa artinya tubuh? Maka engkau tidak akan pernah mendapatkan roh pengertian yang membawa engkau kepada hikmat untuk mewujudkannya melalui hidupmu. Karena kebenaran itu terputus di tengah jalan oleh karena engkau tidak memahaminya. Kita lihat di sini, kita kembali kepada ayat ini. Bagaimana kalau begitu? Pernyataan Efesus 1 ayat 22 dan 23 ini menjadi realita di dunia ini.
Lalu saudara bisa lihat lagi satu ayat di Ibrani 22. Mari saja kita tuh melihat Ibrani pasal yang ke-2. Ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia, yaitu Kristus, anak Allah, harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Bahasa Inggrisnya, New King James Version menulis ini, he had to be made, dibuat like his brother. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia katakan di sini, bukan kepada malaikat Allah akan lakukan ini. Dia katakan di sini, bukan kepada malaikat yang Yesus tuntut harus menjadi sama dengan dia. Tapi dikatakan adalah saudara-saudaranya. Di ayat atasnya berbicara. Ayat 9 berkata, tetapi dia untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Yesus dibuat lebih rendah daripada malaikat. Kenapa? Karena Yesus mengalami kematian. Karena dia asli manusia. Dia berarti malaikat itu bukanlah saudara-saudara Yesus. Malaikat itu memang pernah mengambil tempat lebih tinggi daripada manusia, Yesus khususnya. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah mengalami kematian. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi siapa yang disebut saudara-saudaranya ini? Yang disebut saudara-saudara ini bukanlah malaikat. Dan Yesus bukan hanya mengatakan bahwa saudara-saudaranya ini adalah manusia, saudara dan saya. Tapi dia mengatakan juga harus disamakan dengan dia. Jadi apa yang aku alami, kata Yesus. Apa yang terjadi bagiku. Apa yang kumiliki. Saudara-saudaraku harus memilikinya yang sama. Saya mau tantang saudara. Pada dua pertanyaan ini. Bagaimana pernyataan Efesus 1 ayat 22 dan 23. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Arti kata di bawah gerejanya. Bagaimana ini bisa menjadi realita di dunia ini? Dalam kurun waktu acuannya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Bukan acuan waktunya Allah. Karena menurut acuan waktu Allah, itu sudah terjadi. Bagaimana ini bisa kita wujudkan di dunia ini? Pertanyaan yang kedua. Bagaimana pernyataan Yesus Kristus bahwa ia disamakan dengan saudara-saudaranya? Ya harus dalam segala hal. Kata harus digunakan dalam New King James Version. Had to. Artinya harus dibuat
Saudara tahu harus dibuat. Berarti ukurannya adalah dirinya. Berarti gereja harus dibuat sama. Yesus menerima mahkota, gereja juga harus menerima mahkota. Yesus mendapatkan tahta, gereja harus mendapatkan tahta. Allah telah menyerahkan segala sesuatu dalam kitab Yohanes kepada Yesus, maka gereja juga. Maka kepada gerejanya juga Allah harus menyerahkan segala sesuatu kepada gerejanya. Wow, saya yakin rohmu mulai bergetar pada saat ini juga. Melihat betapa dahsyatnya gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus itu. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa alasannya Yesus itu membangun gerejanya? Membangun gerejanya seperti kunci-kunci kerajaan sorga. Hidup gerejanya itu seperti kunci Daud. Hidup gerejanya itu seperti kunci pengetahuan kebenaran. Hidup gerejanya itu seperti kunci maut. Hidup gerejanya yang dibangun oleh dia seperti kunci neraka atau kerajaan maut. Ini bukan membangun sinode, saudara. Ini membangun realita daripada gerejanya yang dimana di sorga itu telah terwujud. Menurut acuan waktunya Allah telah terwujud. Sekarang bagaimana ini terwujud dan dilihat oleh banyak orang. Wah, luar biasa. Ketika saya dapatkan firman ini tersingkap pada hidup saya tidak. Saya dibuat oleh Tuhan terheran-heran. Betapa hebatnya gereja yang kau bangun, Tuhan. Mari saja kita bisa melihat penekanan kita pada Efesus 1. Efesus 1. Penekanan pada ayat 23. Jemaat yang adalah tubuh Kristus. Yaitu kepenuhan dia. Jadi yang memenuhi hidupnya. Berarti Kristus itu sebagai kepala digambarkan sebagai kehidupan. Yang menggerakkan, yang mengaktifkan semua pergerakan daripada tubuhnya, termasuk kakinya, untuk perjalanan kehidupan. Harus berasal daripada hidupnya atau nyawanya Yesus. Mari saja kita melihat beberapa ayat supaya saudara lebih jelas. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kolose 1.
ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ia kepala tubuh. Kolose 2 ayat 19. Dikatakan sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Kita lihat secara penjelasan tentang kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang atau diberi makan, nouris, dipelihara, dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Berarti yang disebut oleh Alkitab kepala dan tubuh itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi, ini hal pertama yang harus saudara pahami. Berarti saat sang kepala lahir, saya katakan bukan berarti lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu itu pertama kali Yesus lahir, bukan. Itu merupakan gambaran saat sang kepala lahir dan memanifestasikan dirinya di bumi ini untuk mewujudkan Efesus 1 ayat 22-23. Maka gereja, saya ulangi, maka gereja itu ada di dalamnya. Saya berdoa supaya saudara sampai pada kebenaran ini. Sama seperti yang saya alami. Sampai saya mengerti dan sampai pada kebenaran ini. Saya baru tahu hikmat yang luar biasa, hikmat Allah. Bagaimana dia membangun gerejanya, mewujudkannya untuk memanifestasikannya di bumi ini. Jadi gereja saat sang kepala lahir dan memanifestasikan dirinya di bumi ini, maka gereja yang ada di dalam sang kepala itu sebagai tubuh Kristus disebut. Itu turut lahir, turut memanifestasikan dirinya. Jadi saya mau beritahu pada saudara, waktu Yesus lahir 2000 tahun lalu di bumi ini sekarang kita pakai acuan waktu manusia. 2000 tahun yang lalu, di dalam dirinya, sang kepala ini, sudah ada gerejanya. Makanya di Matius 16, dikatakan kau adalah Petrus, dan di atas Petra, satu unsur, satu kekuatan, sama-sama batu karang, cuman ukurannya yang berbeda. Aku akan membangun jemaatku. Membangun itu bukan berarti adalah tek, bertahap-tahap. Bangun batu bata, bangun ini. Saya boleh pakai satu kata yang akan membuat saudara, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada saudara. Dan di atas Petra ini, dan melalui Petra ini, yaitu Yesus Kristus, aku akan mewujudkan, menampilkan gerejaku. Di mana Allah maut tidak berkuasa atasnya. Saudara berpikir bahwa Allah maut hanya tidak berkuasa atas diri pada Yesus. Yesus mengatakan tidak. Apa yang ada di dalamku, itu juga Allah maut tidak berkuasa atasnya. Yohanes 14.
30. Dalam New King James Version. I will no longer talk much with you. For the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. Yesus berkata dalam terjemahan bebasnya beginilah. Saudara bisa melihat bahasa Indonesianya, Alkitab bahasa Indonesia, tapi saya akan pakai terjemahan versi saya. Saya enggak banyak, Yesus berkata demikian, aku tidak banyak lagi ngomong kepada kalian. Karena apa? Karena penguasa dunia ini, yang berkuasa atas dunia ini, bukankah ini adalah waktu aku akan memanifestasikan gereja di muka bumi ini yang ada di dalam aku? Lalu kemudian dikatakan penguasa dunia itu datang menghampiriku, dan dia sudah memeriksa apa yang ada dalam diriku, dan dia tidak mendapati apa-apa di dalam aku. Saudara tahu apa yang ada di dalam Kristus? Bapa. Apalagi yang ada dalam Kristus? Gerejanya. Luar biasa. Waktu Yesus menyebutkan, di atas Petra ini aku akan membangun jemaatku. Dan Allah maut, termasuk penguasanya, tidak berkuasa atasnya. Karena apa? Karena ada saudara dan saya ada di dalam Kristus 2000 tahun yang lalu. Wah. Jadi saat sang kepala lahir dan memanifestasikan dirinya di bumi ini, maka gereja yang ada di dalam itu juga sebagai tubuh Kristus turut lahir dan memanifestasikan dirinya. Kalau begitu, dengarkan penjelasan saya ini. Supaya saudara sampai pada kebenaran ini. Hubungan Kristus sebagai sang kepala. Dalam Efesus 5 dikatakan seperti suami dan istri. Hubungan Kristus sebagai sang kepala. Sorry saudara. Saya harus sedikit koreksi di sini. Sebagai sang kepala dengan gerejanya sebagai tubuhnya adalah terhubung, saling mengikat, bukan dari dua menjadi satu. Bukan dua yang terpisah dan disatukan. Tetapi adalah berasal dari satu. Atau gerejanya itu ada di dalam Kristus. Dan dia dimanifestasikannya. Keluar dari dalam Kristus sebagai tubuhnya. Disebut adalah tubuh Kristus. Jadi, dengarkan saya. Meskipun Kristus sekarang duduk di tata di sorga. Ingat, saudara bukanlah manusia-manusia ataupun makhluk yang berasal. Saya ulang, yang berasal dari kehidupan yang berbeda dengan Kristus.
Lalu saudara disucikan, dibenarkan, dibagusin. Lalu kemudian saudara ditempelkan kepada Kristus menjadi tubuhnya. Bukan. Meskipun Kristus duduk di sorga, ingat, dari mana asal saudara? Asal saudara adalah dari dalam Dia yang duduk di sorga. Lalu mengapa sekarang saudara belum duduk di tahta di sorga sama seperti sang kepala itu? Karena ini adalah zaman gereja. Makanya gereja itu memiliki unsur dan kekuatan yang sama dengan Kristus. Saya mau bawa saudara supaya saudara mengerti. Poin yang pertama ini. Jadi gereja, perhatikan baik-baik. Jadi gereja bukan ditransplantasi atau dicangkok. Karena kalau dicangkok itu ditanam dulu di tempat lain. Dicangkok ke tempat batang pohon yang ini. Sehingga dia akan melanjutkan pertumbuhannya. Tidak. Gereja bukan ditransplantasi atau dicangkok seperti yang selama ini saudara pikirkan seperti itu. Tapi gereja itu diwujudkan menjadi terlihat, menjadi nyata dari apa yang selama ini ada di dalam hidup Kristus yang tersembunyi, yang tidak terlihat, yang tidak menjadi kenyataan, sekarang diwujudkan. Wah, hanya untuk menjelaskan hal ini saja. Saya yakin saudara-saudara telah sampai kepada pengertian yang sebenarnya. Itu sebabnya betapa dahsyatnya gereja yang dibangun oleh Tuhan. Karena gereja itu bukan ditransplantasi atau dicangkok. Tapi diwujudkan dari apa yang ada selama ini di dalam Kristus. Makanya dikatakan berkali-kali, siapa yang percaya dalam namanya, dalam pribadinya. Dengarkan saya. Di Roma pasal 5, Roma pasal 6, Roma pasal 7, bahkan Roma pasal 8. Saudara boleh melihat itu. Khususnya Roma pasal 6. Dikatakan, bukankah kita telah mati bersama-sama dengan Kristus? Saudara sendiri lahir tahun 1900. Kristus saja mati 2000 tahun yang lalu. Bagaimana? Dan banyak orang, dia tahu, saya ulangi, dia tahu, tapi sangat terbatas sekali. Apa yang terjadi pada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ketika dia disalibkan, dia menderita. Ketika dia disalibkan, kemudian ketika dia mati, banyak orang tahu apa yang terjadi pada Yesus Kristus. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, pada diri saudara. Ketika Yesus menderita,
ketika Yesus mati dan ketika Yesus bangkit, banyak orang yang tidak tahu. Saudara pun juga tidak tahu apa yang terjadi pada diri saudara. Banyak orang apabila saya tanya, dia hanya mengatakan, dosaku ditebus. Itu yang terjadi, yang Yesus lakukan. Tapi banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya 2000 tahun yang lalu. Saudara kan dikeluarkan oleh Yesus 2000 tahun kemudian dari dalam dirinya. Wah, perhatikan baik-baik, saudara. Lihat yang kedua, supaya membuat saudara lebih jelas. Jadi yang pertama tadi, gereja bukan ditransplantasi, dicangkok. Saudara bisa berbuah, meskipun saudara ada dicangkok, ditempelkan. Tapi saudara berasal dari dalam dirinya. Saudara ada di dalam dirinya. Yang kedua, gereja adalah satu tubuh. Saya ulangi, gereja adalah satu tubuh. Satu perwujudan. Bisa beraktivitas. Bisa berjalan. Bisa bergerak. Gereja adalah satu tubuh. Di dalam Kristus. Jadi saudara diambil menjadi tubuh. Kristus, Allah Bapa, mewujudkan tubuh Kristus itu. Itu dari dalam dirinya Kristus. Bukan dia ciptakan dari luar. Hawa, wanita, adalah gambaran gereja. Tidak diambil dari bambu yang memagari Taman Eden. Hawa tidak diambil dari tulang babi atau tulang kambing yang mati. Hawa tidak diambil dari debu tanah. Hawa diambil dari tulang rusuk. Apa yang ada di dalam diri Adam. Mengertikah kau? Maka tadi kita sudah baca. Efesus 5, 22-23. Diumpamakan antara kepala dan gerejanya. Itu seperti suami dan istri. Adam dan Hawa. Jadi gereja adalah satu tubuh dalam Kristus. Mari saja kita lihat Roma 12. Roma 12. Ayat yang kelima. Demikian juga kita. Walaupun banyak. Adalah satu tubuh. Di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. New King James Version mengatakan, so we being many are one body in Christ. Jadi kita ini satu tubuh yang ada dari dalam Kristusnya. Bukan tubuh yang dibuat dari luar. And individually members of one another. Jadi setiap anggota masing-masing
itu berasal dari dalam Kristus. Allah merancangnya sedemikian rupa. Waktu saya memahami sampai pada kebenaran ini, saya bersyukur pada Tuhan. Saya baru mengerti betapa hebatnya gereja itu. Karena kami bukan merupakan unsur yang terpisah dengan Kristus. Kami ada dari dalam Kristus. Lukas 1. Luar biasa, saudara. Haleluya. Katakan pada orang sebelah saudara. Saudara, dulu saya tahu ada dari dalam Kristus. Saya juga dari dalam Kristus. Waktu 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Waktu Allah menyatakan Dia akan menjadi besar, jadi anak Allah yang maha tinggi, memiliki tahta, menjadi raja, dan memiliki kerajaan. Aku ada di dalamnya, yang lahir 2000 tahun yang lalu. Malah malaikat menyanyikan pujian. Saudara ada di dalamnya. Para gembala menyembah. Orang Majus datang menyembah. Saudara ada di dalamnya. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan, maksudnya Maria, seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Jadi ketiga tahta. Yang pertama dikatakan besar. Yang kedua adalah anak Allah yang maha tinggi. Yang ketiga adalah tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja, itu yang keempat, atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya milik kerajaan. Dia memiliki kerajaan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Biasa. Apa yang akan terjadi pada diri Yesus? Allah bukan hanya melihat bahwa itu akan terjadi pada diri Yesus saja. Tapi apa yang ada di dalam yang disebut adalah bawaan ikutannya Yesus yang ada di dalam diri Kristus pada saat 2000 tahun yang lalu. Ketika Yusuf dan Maria membangun dirinya Yesus supaya dia menjadi besar, anak Allah yang maha tinggi, memiliki tahta, menjadi raja, dan memiliki kerajaan, itu juga terjadi pada gerejanya yang ada di dalamnya. Luar biasa, saudara. Saya ingin saudara sampai pada pemahaman ini. Lihat beberapa hal. Saudara harus tetap selalu ingat akan hal ini. Lihat, Maria berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Aku tidak tahu bagaimana menjadikan itu besar menurut ukuranmu, Tuhan.
Aku tidak tahu bagaimana itu bisa membuat dia menjadi anak, disebut, diakui menjadi anak Allah yang Maha Tinggi Tuhan. Aku juga tidak tahu bagaimana supaya dia memiliki tahta di sorga. Yang aku ketahui, Musa saja tidak punya tahta di sorga. Yang aku ketahui, Elia saja tidak punya tahta di sorga. Yang aku ketahui adalah Enoch saja tidak punya tahta di sorga. Bagaimana aku bisa sampai ke sana? Dan bahkan dia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Dan kerajaannya tidak, dia memiliki kerajaan. Bagaimana? Aku hanyalah calon istri dari seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Kalaupun aku bersuami, aku bisa melahirkannya saja. Tapi tidak bisa menjadikan seperti yang kau katakan itu Tuhan. Jawab malaikat itu. Inilah jawaban daripada Tuhan. Dia bilang begini. Roh Kudus. Hanya satu jawabannya. Roh Kudus akan turun atasmu. Karena engkau tidak sanggup. Hanya yang aku tahu kata Bapa. Yang sanggup mengerjakan apa yang kuinginkan itu. Pada diri anakmu nanti. Hanyalah Roh Kudus. Roh Kudus yang tahu. Saya mau beritahu pada saudara. Saya akan sampaikan mungkin minggu-minggu yang akan datang. Dia bilang Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Yesus bertanya. Murid-muridnya bertanya pada Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia bilang begini. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel saat ini? Engkau nggak perlu tahu masa dan waktunya. Hanya Bapa yang tahu itu. Siap bangsa Bapa telah menentukan. Tapi ini yang perlu engkau pahami. Tetapi kamu akan menerima kuasa, menerima kemampuan, menerima sesuatu yang akan menyanggupi engkau. Sehingga engkau bisa menjadi saksi, bisa membawa bangsa-bangsa kepada kesadaran akan Allah, kepada ketakut akan Tuhan. Hanya apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas Maria. Itu menjadi penuntun. Itu menjadi password. Bahwa manusia akan memiliki daya dan kekuatan yang sama untuk mewujudkan hal-hal apa saja yang merupakan hanya Allah saja atau area di mana hanya Allah saja yang sanggup melakukannya. Hanya apabila Roh Kudus turun atas hidupmu. Maria mengatakan, aku gak sanggup. Saudara juga jangan merasa bahwa saudara sanggup untuk membangun gereja. Di cara yang sama, Yesus mengeluarkan gerejanya dari dalam dirinya dan mewujudkannya
memanifestasikannya di bumi ini. Gereja yang sudah ada di dalam dirinya. Dengan cara yang sama juga. Saya katakan, engkau juga harus hidup seperti itu. Jangan kau berupaya untuk membangun denominasimu. Membangun kehebatan gerejamu. Dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Dan kau merasa sudah diberkati. Saya mau beritahu pada saudara. Maria diberitahu. Dan dia orang yang rendah hati. Dia segera menerima itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena yang aku ketahui adalah sistem dunia. Cara dunia. Kekuatan manusia. Apabila seorang laki-laki menghampiri wanita, wanita itu akan hamil. Akan punya anak. Tuhan bilang, aku tidak akan pakai sedikit pun juga. Kekuatan manusia, kekuatan lahiriah, faktor lahiriah untuk memunculkan, memanifestasikan firman Allah, mewujudkan dirinya menjadi Mesias. Dengan demikian, Allah juga akan memakai cara yang sama. Tidak akan memakai sedikit pun juga faktor manusia, faktor lahiriah, upaya manusia, meskipun sinergi dengan Allah untuk mewujudkan gerejanya yang ada di dalam Kristus. Dua hal ini penting. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, sang kepala lahir memanifestasikan dirinya di bumi ini. Itu adalah sebenarnya gereja yang sudah ada di dalamnya. Diwujudkan. Saya mau tanya pada saudara. Apa yang ada pada diri saudara? Dia memiliki golongan darah yang sama atau tidak? Dengan diri saudara secara utuh. Ya. Dia membutuhkan nutri yang sama atau tidak? Dari saudara yang utuh. Ya. Jantung saudara tidak pernah berkata, aku butuh makanan vegetarian. Paru-paru saudara tidak pernah berkata bahwa aku memerlukan ozon dan tidak lagi memerlukan O2. Darahmu butuh O2. Darahmu butuh nitrogen. Jantungmu butuh O2. Paru-parumu butuh O2. Semua membutuhkan hal yang sama. Amin. Supaya apa? Supaya pertanyaan tadi, bahwa dia ingin disamakan dengan saudara-saudaranya. Betapa hebatnya hidup saudara. Saudara yang dikeluarkan dari dalam diri Kristus. Diwujudkannya sebagai gerejanya di muka bumi ini. Saudara bisa bayangkan. Mulai hari ini, renungkanlah ini setiap hari. Jangan hanya tahu apa yang terjadi dengan penderitaan Kristus 2000 tahun yang lalu. Dengan kematiannya, dengan kebangkitannya. Dan saudara merayakannya. Tapi saudara tidak tahu apa yang terjadi pada hidup saudara. Ketika dia menderita,
dia mati, ketika dia bangkit, ketika dia naik ke surga, dan ketika dia duduk di tahta. Paulus mengatakan, itu hidup baru yang kau alami. Jadi katakan yang lama sudah berlalu. Tidak ada kaitannya dengan hidup lama saudara. Hidup lama saudara adalah di bumi ini. Hidup baru saudara adalah hidup yang sudah ada di dalam Kristus 2000 tahun yang lalu. Barulah sekarang diwujudkannya 2000 tahun kemudiannya. Sehingga tidak ada seorang pun bisa berkata dia yang berasal dari dalam diri Kristus. Bisa berkata, aku lemah. Aku tidak kuat. Tidak bisa. Mari, saya ajak saudara untuk bisa melihat beberapa hal lagi. Saya ajak kita untuk bisa melihat Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi makan daging dan darah anak manusia, yaitu Kristus ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini hanya mempertegas ayat 53 tadi. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya pasti memilih hidup yang kekal. Dan itu akan kuwujudkan realitanya. Kalau dia mati, dia akan kubangkitkan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dengarkan baik-baik. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dikatakan ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Daging Kristus. Ini yang disebutkan Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi daging dan daging itu kita makan. Berarti yang kita makan bukan lagi firman tertulis. Tapi firman yang aplikatif. Yang bisa mewujudkan diri menjadi kehidupan manusia. Itu yang menjadi makananmu. Itu yang disebut dengan doktrin Kristus. Darah itu berbicara tentang kehidupan. Waktu saudara minum darah, apa itu darah Yesus? Itu adalah nilai kehidupan yang dibayar oleh Kristus. Itu harganya. Saudara minum itu, dikatakan saudara memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara memakan firman aplikatif yang bisa diwujudkan dalam tindakan, dalam perbuatan manusia. Itu yang menjadi hidup saudara. Firman rema, firman iman, menjadi makanan saudara. Dan saudara minum apa yang sudah menjadi kehidupan bagi Yesus. Maka dikatakan kau tinggal di dalam aku.
Saya mau tanya pada saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus? Gerejanya. Jadi kapan gerejanya itu ditampilkan, diwujudkan keluar? Ketika dalam hidupmu, kau mulai makan tubuh dan darah Kristus. Tubuh yang mana? Daging yang mana? Tubuh dan daging yang dipersembahkan di kayu salib. Tubuh yang mana? Tubuh dan daging yang dibangkitkan dari kematian. Tubuh yang mana yang kau makan? Tubuh yang diterima di sorga. Dan sekarang duduk ditata di sorga. Saya berdoa. Ini saat kritis buat saudara. Supaya saudara mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Yohanes 15 dulu. Yohanes 15. Ayat keempat. Tinggallah di dalam aku. Betul. Saudara tahu bagaimana sekarang tinggal di dalam dia. Bukan mengambil firman Tuhan yang saudara sendiri tidak bisa mengaplikasikan, tidak terbukti mengaplikasikannya. Bukan mengambil kehidupan sama seperti Yesus. Tinggallah di dalam aku. Sebab Yohanes 6 ayat 56 tadi mengatakan, yang makan tubuhku, yang minum darahku, ialah yang tinggal di dalam aku. Di sini dikatakan Yohanes 15, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak bisa berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Kamu rantingnya itu bukan dicangkok. Barang siapa tinggal di dalam aku, karena ranting itu muncul dari pokok anggur. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuah juga. Saudara harus mengerti. Di luar gereja, tidak ada bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Tidak ada satupun perbuatan saudara yang diakui oleh Tuhan sebagai buah. Jadi makan tubuh dan darah Kristus, yaitu memakan tubuh, daging, firman yang telah menjadi daging, yang dipersembahkan di kayu salib, yang darahnya tercurah di sana, yang menjadi kehidupan buat saudara. Dan saudara makan dan minum tubuh yang dibangkitkan dari kematian, serta tubuh yang diterima di sorga, itu yang saudara makan. Mari saudara lihat. Saya merasa saya merasakan bahwa saudara belum sampai kepada apa yang saya sampaikan. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka, dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mengapa mereka harus makan dan minum? Harus saudara pahami, mereka hidup dalam hidup Yahudi. Makan dan minum, menurut orang Yahudi, merupakan ekspresi atau pengungkapan saling berbagi atau mengambil bagian dalam hak-hak istimewa persahabatan. Hak-hak istimewa persahabatan sesama teman, berarti setara.
Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dimaui, apa yang diketahui oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu adalah sahabat, sebab aku telah memberitahukan semuanya kepadamu. Tidak ada yang misteri. Betapa hebatnya gereja yang di dalam itu. Ketika gereja dikeluarkan dari dalam hidupnya Kristus, memanifestasikan dirinya, maka mereka terlihat, mereka menginginkan selalu makan dagingku, minum darahku. Apa itu daging? Firman yang telah menjadi manusia. Makanya Yesus mengatakan, bahwa daging itu benar-benar makanan. Maksudnya adalah doktrin, pengajaran, kehidupan. Itu bisa menjadi kehidupan pada jiwamu. Daging itu adalah firman yang bisa menjadi manusia. Artinya telah terbukti bisa terwujud sempurna pada manusia. Terbukti terwujud. Berarti yang dimaksudkan Yesus dari pokok anggur, dari penjelasan Yohanes pasal 6, tinggal di dalam aku, benar-benar terhubung erat, berkait dengan Kristus. Tinggal di dalamnya, itu juga berarti tetap percaya pada ajarannya. Dan ikut serta dalam manfaat kematiannya. Amin. Ikut serta dalam manfaat kematiannya. Amin. Saya yakin saudara sekarang mengerti. Ketika Yesus mati, saudara ikut serta dalam manfaat kematian. Ketika Yesus bangkit, saudara serta dalam manfaat kematian. Ketika Yesus ditata, saudara serta dalam manfaatnya. Dan itu aplikatif selama kau hidup di dunia ini. Amin. Bapak, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran yang kau singkapkan kepada kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Roh-Mu yang kudus saat ini, bila Roh-Mu yang kudus yang bergerak dalam setiap mereka yang telah mendengarkan firman ini, supaya mereka bisa berbuah, mereka bisa berbuat seperti yang kau kendaki, seperti yang kau tuntut Bapa. Mereka berbuah oleh karena mereka berasal dari dalam Kristus. Terima kasih turunlah anugerah dalam hidup mereka. Supaya firman yang dibawa oleh Roh Kudus itu menjadi nyata, menjadi aplikatif dalam hidup mereka. Sehingga saat zaman daripada gerejamu itu adalah nyata melalui hidup mereka. Pada masa sekarang. Terima kasih untuk anugerah ini. Dalam nama Tuhan Yesus.